وتنتقي حبها من غير اختيار كل التبارك تجري لها وبها كل الدعاء منا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Benarkah mantan presiden yaitu Bapak Joko Widodo sedang mengalami tanda-tanda diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang dilihat oleh para netizen Indonesia, netizen plus 62. Jadi begini, teman-teman semuanya, Covizen semuanya. Ada yang melihat gelagat aneh yang saat ini dialami oleh Jokowi. Beberapa bulan yang lalu wajahnya Jokowi terlihat ada hitam-hitam lebam seperti gosong begitu. Kemudian entah bagaimana caranya kemudian itu hilang. Sekarang muncul lagi di bagian kaki. Konon kabarnya begitu. Dan para netizen yang selalu usil, yang memang dari dulu tidak suka dengan Joko Widodo, mereka mengatakan oh itu tanda-tanda diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena Joko Widodo, mantan presiden Joko Widodo sering berbohong dulu ketika masih jadi presiden atau setelah jadi presiden atau mungkin sebelum jadi presiden. Mereka mengkaitkan ayat di dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghakimi seluruh manusia, pada hari itu ada manusia-manusia yang diputihkan, tabyaddu, diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah-wajah mereka, dan ada juga yang taswaddu wujuhuhum. Jadi ada yang sebagian mereka juga dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hitamkan wajahnya adalah orang-orang yang pendusta, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mereka dulu di dunia banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepada mereka fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka nikmatilah azab pada hari ini atas apa yang sudah kalian kufuri dulu di dunia. Nah, teman-teman semuanya, sebetulnya ayat itu tidak ada kaitannya dengan Pak Joko Widodo ya. Ya karena ayat itu memang adalah sebuah kejadian yang nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada hari kiamat nanti orang-orang kafir, orang-orang muslim, orang-orang beriman dan orang-orang yang kufur itu dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Pada hari itu orang-orang beriman, orang-orang muslim, mereka wajahnya cerah, wajahnya bersinar-sinar, wajahnya menjadi putih walaupun dulu mungkin di dunia adalah mereka orang-orang hitam, kulitnya hitam atau mungkin ya kumuh karena keseharian mereka yang selalu berjibaku dengan pekerjaan-pekerjaan yang kumuh gitu. Tetapi nanti di akhirat wajah-wajah mereka akan putih, bersih, bercahaya disebabkan karena itu tanda kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipastikan orang-orang yang selamat karena mereka sudah berhasil menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan di dunia. Dan adapun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hitamkan wajahnya itu penuh dengan kemurungan. Mereka bersiap-siap memegang buku catatan yang akan diberikan oleh malaikat dari belakang. Itu sudah mereka menjerit-jerit itu. Wah, nah kami masuk neraka ini sudah pasti, Tuhan ampuni kami dan sebagainya. Kemudian mereka meminta untuk dikembalikan lagi ke dunia agar mereka menjadi orang-orang baik, agar mereka menjadi orang-orang yang soleh, agar mereka mengumpulkan kembali kebaikan-kebaikan. Tetapi dunia sudah Allah Subhanahu wa taala lenyapkan pada saat itu. Ingat baik-baik, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan pada hari kiamat itu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Allah akan mengganti. Jadi bumi yang lama Allah lenyapkan, kemudian Allah ganti dengan bumi yang baru. Langit yang lama Allah ganti dengan langit yang baru. Wa barazulillahil wahidil qahar. Dan seluruh makhluk, ingat seluruh makhluk akan berdiri di hadapan Allah, berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala al-wahidil qahar, yang maha tunggal lagi maha perkasa. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan begitu. Nanti pada hari kiamat mereka semua manusia-manusia kufur yang wajahnya dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan meminta dikembalikan lagi ke dunia untuk banyak beribadah dan banyak berbuat baik, tetapi kan bumi sudah nggak ada. Bumi sudah Allah Subhanahu wa taala lenyapkan, diganti dengan akhirat. Pada hari itu sudah penyesalan tidak ada gunanya. Nah, apa hubungannya dengan yang dialami Pak Jokowi? Ya sebetulnya nggak ada hubungannya sama sekali. Mungkin memang itu tanda-tanda ketuaan, tanda-tanda yang memang
sudah mendekati masa-masa seharusnya beliau mantan Presiden Joko Widodo itu istirahat dan tidak lagi cawe-cawe terhadap masalah urusan politik. Biarlah orang-orang yang berpolitik itu adalah orang-orang yang saat ini memegang jabatan, Presiden Prabowo, kemudian menteri-menterinya. Biarkan mereka berkarya tanpa diikut campuri tangan oleh Bapak Presiden Jokowi, begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh ngasih tanda bahwa beliau itu sebetulnya sudah cukup tua, cukup berumur, harusnya banyak beristirahat, harusnya banyak beribadah, beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dulu ketika beliau jadi presiden itu banyak salahnya, banyak nggak bisa nepatin janjinya, banyak omongannya yang tidak tertepati dan lain sebagainya, itu harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat juga kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau kemudian kita katakan itu adalah tanda-tanda azab, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengazab satu orang, ingat, mengazab satu orang terkadang memang tidak ngasih tanda, tiba-tiba langsung mati begitu saja, dan kematiannya begitu menyedihkan dan begitu menyakitkan. Kadang-kadang memang nggak ada tanda-tandanya. Ketika sudah Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya begitu tiba-tiba, ya sudah, begitulah datangnya kematian, apalagi datangnya azabnya Allah Subhanahu wa taala di dunia datang tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda. Kenapa azabnya Allah Subhanahu wa taala selalu datangnya tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan-peringatan sebelumnya kepada manusia. Ingat ya, Allah memberikan peringatan-peringatan sebelumnya kepada manusia. Siapapun yang Allah azab pasti sebelumnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan. Contoh aja ketika dulu zamannya Nabi Lut alaihissalam misalkan. Nabi Lut itu sebelum kaumnya diazab itu sudah ada peringatan-peringatan. Tanpa aba-aba langsung diazab, enggak. Apalagi ada tanda-tanda muazab, enggak. Diberikan peringatan dulu. Ternyata peringatan itu enggak diperhatikan oleh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan mereka diazab, dan diazabnya itu secara tiba-tiba, yaitu ketika menjelang subuh. Itu. Jadi juga manusia begitu, ketika mereka sudah diberikan peringatan, ulama memberikan peringatan, orang-orang memberikan peringatan, rakyat sudah memberikan peringatan, ternyata peringatan itu tidak diperhatikan juga. Ya kalau Allah mau memberikan azab, itu nggak perlu tanda-tanda, langsung diazab begitu saja. Itu memang dari dulu begitu. Karena ketika peringatan sudah tidak lagi bermanfaat bagi seseorang dan mereka semakin congkak, semakin sombong, maka azab Allah Subhanahu wa taala pasti datang tiba-tiba tanpa ada peringatan sebelumnya. Itu sudah pasti. Karena Allah sudah memberikan kepada mereka, orang-orang yang akan diazab itu, kesempatan berkali-kali dan juga peringatan berkali-kali. Tetapi ingat, mereka itu terkadang tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan itu, sehingga Allah datang azab untuk menutup hidup mereka dan jadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Jadi begitu. Kalau sekarang ditanya apakah Pak Presiden, mantan Presiden Jokowi itu sedang mulai kena azab? Ya, tidak. Saya katakan tidak, itu hanya tanda-tanda. Ya, banyak sih orang-orang yang seperti itu, yang ketika sudah menjelang tua wajahnya mulai kehitam-hitaman, kemudian beberapa anggota bagian tubuh juga kehitam-hitaman, kemudian mulai banyak penyakit, mulai banyak ya komplikasi dan sebagainya. Wajar, memang sudah umurnya begitu. Jadi nggak usah mengkait-kaitkan hal yang lain, masalah seperti itu dengan azab. Itu nggak nyambung sama sekali ya. Jadi kita nggak perlulah mengkait-kaitkan hal itu dengan masalah azab. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi kita hanya bisa mendoakan saja, semoga beliau itu segera bertobat, beliau itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesalahan-kesalahan di masa lalu beliau perbaiki. Karena memang ya bagaimanapun beliau ini sudah cukup umur ya, sudah menjelang sepuh, menjelang senja gitu. Jadi kasihan kalau misalkan beliau ini sampai senja kok tidak mau bertobat, apalagi tidak ada niatan untuk bertaubat. Oh, itu nanti luar biasa bagi beliau. Jadi kita doakan saja yang terbaik. Urusan-urusan yang lain ya kita hanya bisa berdoa. Kira-kira apa? Ya kita ngapain juga gitu kan. Masalah ijazah palsu, ya bagaimanapun yang punya kewenangan itu bukan kita gitu. Kita paham sendiri. Misalkan di pengadilan, di persidangan itu. Di persidangan itu ingat baik-baik, yang menang itu bukan yang benar, tapi yang benar itu adalah yang menang gitu loh. Ingat baik-baik ya, di dalam persidangan itu bukan yang benar yang menang, tapi yang menang itulah yang pasti dijamin benar. Jadi ya tergantung bagaimana mereka berjuang untuk memenangkan. Ya kadang yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Ya wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.